Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftabudul Absyar dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Perubahan Mahasiswa Ikom UNJ Angkatan 2021 dalam Kehidupan Sosial dan Budaya akibat Kemajuan Teknologi Komunikasi. Di sini ada daftar isi. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1, pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mencapai tingkat kebutuhan bagi manusia yang vital, bukan saja dalam pemanfaatannya sebagai saluran komunikasi informasi antara individu dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas antar lembaga dengan lembaga, antar wilayah dengan wilayah, hingga antar negara dan benua. Teknologi saat ini tumbuh dengan sangat cepat, di mana perusahaan teknologi terus-menerus memberikan inovasi demi kenyamanan konsumen. Salah satu perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman adalah handphone. Handphone tentu berfungsi untuk mempermudah masyarakat untuk saling terhubung dengan masyarakat lainnya. Tidak hanya handphone yang berkembang, internet pun juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya handphone. Perkembangan yang demikian besar ternyata membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini juga kemudian memicu tingkat perubahan dan pergeseran pola hidup dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dari pola yang mengandalkan komunikasi langsung dengan komunikasi menggunakan media, pengaruh yang kemudian secara perlahan memasuki kehidupan masyarakat adalah pergesernya kearifan lokal dalam konteks adat serta kebudayaan lebih luas. Indonesia, sebagian besar masyarakat adalah manusia yang beragama dan mayoritas agamanya adalah agama Islam yang dimana menerapkan sumber nilai dan ajaran bagi umatnya yang merangkum seluruh hajat dan aturan hidup pemeluknya. Bukan hanya terkait dengan kehidupan di dunia sebagai bentuk amalia, tetapi juga kehidupan setelahnya. Demikian juga dalam konteks hubungan sosial yang diterjemahkan dengan bentuk hablum minannas yang mengatur pola interaksi dan komunikasi sebagai jelmaan nilai dakwah. Perkembangan teknologi komunikasi di abad modern ini sebagai sebuah kemajuan dalam bidang kebudayaan yang bersifat massal, sehingga pengaruhnya pun terjadi dalam segala segi kehidupan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dasar pemikiran atau latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan apakah ada hubungan kemajuan teknologi dengan perubahan sosial dan budaya mahasiswa Ikom UNJ Angkatan 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa apakah ada pengaruh antara kemajuan teknologi, komunikasi dengan perubahan sosial dan budaya mahasiswa Ikom UNJ 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian, dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi atau informasi yang berkaitan dengan perubahan budaya dalam berkomunikasi dalam bermasyarakat. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau paling tidak memberikan tambahan literatur bagi penelitian-penelitian relevan lain di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melihat fenomena perbedaan pola hidup berkomunikasi di masyarakat. Selanjutnya juga penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang diteliti serta menambah pengetahuan dan pengalaman. Peneliti dengan terjun langsung ke dalam objek penelitian melakukan pencarian data sehingga dapat dijadikan bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Lanjut ke bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Konsep dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep masyarakat digital. Masyarakat digital merupakan suatu masyarakat yang progresif dan dibentuk dari hasil adaptasi dan bentuk integrasi antara teknologi, informasi, dan komunikasi, pengetahuan komputer, dan ilmu humaneria yang ada pada lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, pendidikan, dan bahkan pada lingkungan rekreasi. Masyarakat digital merupakan suatu masyarakat yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi digital yang ada di sekitarnya dalam melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan mereka, di mana teknologi digital yang digunakan merupakan suatu teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia yang bekerja secara manual, tapi lebih pada suatu sistem pengoperasian yang serba otomatis dengan sistem komputerisasi. Yang kedua, ada konsep perubahan sosial budaya berkomunikasi akibat kemajuan teknologi komunikasi.
Para sosiolog dan antropolog mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perubahan sosial, di antaranya Sukanto tahun 1990. Lalu dari Gilin, dan Gilin mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi biografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Lalu di yang ketiga ada teori imperialisme budaya atau cultural imperialism theory. Ini ya salah satu teori yang kita ambil juga untuk penelitian ini. Jadi teori imperialisme budaya pertama kali dicetuskan oleh Herb Skyler tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Alasannya yaitu media massa barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lainnya. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat karena keterbatasan yang dimiliki karena keterbatasan yang dimiliki. Selain itu juga teori ini beranggapan bahwa media bisa membantu memodernisasikan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan, di mana mereka akan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan menyebabkan hilangnya kesenian budaya lokal. Keaslian budaya lokal. Nilai-nilai yang diperkenalkan tersebut adalah nilai kapitalisme. Seperti yang kita pahami bahwa nilai ini sengaja supaya menempatkan negara yang sedang berkembang di posisi paling bawah, yakni negara kepentingan kekuasaan yang lebih mendominasi. Yaitu juga yang sudah terjadi di masa kini gitu ya. Kebudayaan lokal, nilai-nilai budaya sosial itu akan tergerus karena media teknologi ini, dan inilah yang dinilai eh, teori imperialisme budaya. Jadi budayanya berubah jadi budaya yang kebarat-baratan. Selanjutnya 2.2 dari review literatur. Ada 10 jurnal yang kita pakai, namun yang bakal saya bacakan hanya satu saja. Yang itu jurnal pertama, perubahan sosial budaya akibat media Instagram bagi kalangan mahasiswi di Kota Padang. Jadi penelitian ini ditulis oleh Elva Ronaning Rom dan Sarmiati. Penelitian ini tentang perubahan sosial budaya dalam media sosial selalu terjadi karena dukungan teknologi canggih itu terjadi hingga sehari ini. Salah satunya adalah penggunaan Instagram untuk generasi milenial, termasuk di Kota Padang. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial dan dampak yang terjadi pada siswa di Padang dalam menggunakan Instagram. Penelitian ini dilakukan di Padang menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pendalaman wawancara dengan 25 siswa aktif menggunakan Instagram dengan frekuensi penggunaan harian lebih dari 12 hingga 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instagram mempunyai pengaruh dampak terhadap munculnya perubahan sosial dan budaya bagi pelajar di Padang. Pertama, mereka tidak segan berbagi kelebihan dan keterbukaan diri di dunia maya. Budaya ini tentu muncul karena hadirnya Instagram sebagai salah satu media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja. Kedua, siswa mampu memberikan batasan antar private ruang dan publik. Tidak mampu memberikan batasan. Sehingga Instagram saat ini juga memiliki pengaruh sebagai saluran atau media dalam saling melengkapi hubungan di antara mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di 2.3, variabel kemajuan teknologi komunikasi atau variabel X. Kemajuan teknologi merujuk pada perkembangan inovasi dan perubahan dalam berbagai aspek teknologi yang terjadi seiring waktu. Ini mencakup perkembangan dalam bidang perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, serta kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, teknik, ilmu pengetahuan material, dan banyak lagi. Kemajuan teknologi ini juga dapat mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan memecahkan masalah. Kemajuan dalam komunikasi, ahli teknologi mengakui kemajuan yang luar biasa dalam komunikasi, termasuk perkembangan jaringan internet, telepon seluler, dan teknologi nirkabel. Ini telah mengubah cara kita berkomunikasi. Itu yang paling penting, bekerja dan mengakses informasi. Selanjutnya, 2.4, variabel perubahan sosial, mahasiswa komunikasi atau variabel Y, di mana perubahan sosial dan budaya merujuk pada transformasi dalam nilai-nilai, norma, perilaku, dan tatanan sosial dalam masyarakat seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti teknologi, ekonomi politik, agama, dan interaksi antar budaya. Yang kedua titik lima ada model penelitian, yaitu kemajuan teknologi komunikasi atau variabel X ini sangat mempengaruhi perubahan sosial dan budaya atau variabel Y. Yang selanjutnya ada hipotesis riset teori, yaitu hipotesis pada teori penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan dari kemajuan teknologi komunikasi terhadap pengaruh sosial dan budaya mahasiswa IKOM UNJ 2021. Selanjutnya ada bab 3 metode.
Yang pertama itu 3.1 ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma positivistik, yaitu paradigma positif biasanya hanya mengamati permukaan yang tampak tanpa memahami makna yang secara lebih dalam. Tujuan dari paradigma ini pun untuk mencapai generalisasi di mana faktanya ada hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi dan akan tetap ada unsur subjektivitas. Seperti itu. Yang 3.2 ada pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara kuantitatif karena dilakukan dengan menyebar kuesioner terhadap mahasiswa IPAM UNJ 2001 untuk menginvestigasi dampak perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Fokus penelitian ini akan meliputi analisis statistik terhadap data survei yang diperoleh dari responden yang mewakili latar belakang budaya dan penggunaan teknologi komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perubahan dalam norma, nilai, dan perilaku sosial yang dapat disusun secara kuantitatif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi komunikasi telah dipengaruhi dinamika budaya dalam masyarakat modern. 3.3 metode penelitiannya dikaji dengan cara kuantitatif deskriptif. Digunakan dalam penilaian ini untuk mengukur dan menjelaskan perubahan sosial yang terjadi akibat kemajuan teknologi. Penelitian ini akan mengumpulkan data kuantitatif dari responden melalui kuesioner untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak teknologi terhadap perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya 3.4 populasi sampel teknik penarikan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa IKOM UNJ 2021 dengan jumlah 124 mahasiswa. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan perubahan sosial budaya yang terjadi akibat kemajuan teknologi secara mendalam. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah probability sampling yang merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampel dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih gitu. 3.5 ada ukuran sampel. Sampel pada penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa UNJ yang berjumlah 124 mahasiswa. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Lovin, yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus apa tadi ya? Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. N sama dengan 124 bagi 1 per 124 dalam kurun 0,1 kuadrat sama dengan 55 orang. 3,6 yaitu hipotesis riset. Hipotesis di mana dalam penelitian ini adalah variabel X atau kemajuan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap variabel Y atau perubahan sosial dan budaya mahasiswa ekonomi 21. HO yang terdapat pada penelitian ini yaitu kemajuan teknologi komunikasi tidak mempengaruhi perubahan sosial dan budaya mahasiswa ekonomi 21. Sedangkan H1-nya yang terdapat pada penelitian ini yaitu kemajuan teknologi komunikasi mempengaruhi sosial dan budaya mahasiswa UNJ 2021. 3.7 hipotesis statistik H0 HO sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah kemajuan teknologi komunikasi tidak mempengaruhi perubahan sosial dan budaya mahasiswa IKOM UNJ 2021. Sedangkan HA-nya sama dengan 1 diterima apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah kemajuan teknologi komunikasi mempengaruhi perubahan sosial dan budaya mahasiswa IKOM UNJ 2021. Lalu 3.8 metode pengambilan data. Metode pengambilan data pada penelitian kali ini melalui kuesioner yang disebar ke responden. Kuesioner ini juga dapat disebut sebagai instrumen dari penelitian dan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang terdata kepada responden sendiri. 3.9 metode mengukur data. Yang pertama ada validitas. Dalam konteks penelitian mengacu pada sejauh mana instrumen atau alat apa yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat yang diukur atau mengumpulkan data yang seharusnya dikumpulkan. Validitas adalah salah satu aspek penting dalam penelitian karena menentukan apakah peneliti tersebut memberikan hasil yang dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tepat. Yang kedua ada reliabilitas. Dalam konteks penelitian ini mengacu pada sejauh mana instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan konsisten dan dapat diandalkan. 3.10 metode analisa data. Analisis data univariat adalah metode analisis statistik yang fokus pada satu variabel tunggal dalam satu penelitian atau eksperimen. Sedangkan analisis data bivariat, metode analisis statistik yang fokus pada hubungan atau interaksi antara dua variabel dalam suatu penelitian atau eksperimen. 3.11 keterbatasan atau kelemahan.
Yang pertama itu ada keterbatasan penelitian. Jadi sebagai berikut ya, keterbatasan literatur penelitian terdahulu yang masih kurang untuk peneliti dapatkan. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun penelitian ini, sehingga hal ini perlu dikaji kembali di masa yang akan datang. Yang kedua ada kelemahan peneliti, di mana terletak pada kelemahan diri peneliti yang saat ini seorang mahasiswa dan masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait penelitian yang ditulis. 3.12 definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah pengubahan konsep atau variabel abstrak menjadi ukuran yang dapat diukur atau diamati secara empiris. Dalam penelitian ini adalah langkah penting untuk menjelaskan secara jelas dan konkret bagaimana suatu variabel dan akan diukur dan diobservasi. Ada dua definisi operasional. Yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi atau variabel X-nya. Menurut Marshall McLuhan, seorang ahli komunikasi terkenal, menyatakan bahwa medium adalah pesan, yang berarti bahwa teknologi komunikasi itu sendiri memiliki dampak yang signifikan pada cara kita berkomunikasi dan memahami dunia. Dia mengklaim bahwa setiap evolusi teknologi komunikasi seperti penciptaan telegraf, telepon, atau internet telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya variabel Y. Perubahan sosial dan budaya variabel Y, perubahan sosial dan budaya adalah dua aspek penting dalam evolusi masyarakat dan peradaban manusia. Berbagai ahli dan berbagai bidang telah memberikan pandangan mereka tentang perubahan sosial budaya. Emil Durkheim, salah satunya, pada tahun 1958 sampai 1917, mengatakan bahwa seorang sosiolog Prancis menekankan pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat. Menurutnya, perubahan sosial yang terlalu cepat dapat menyebabkan anomi, yaitu keadaan ketidakpastian pada dan konteks sosial. Gitu. 3.13 operasional konsep. Pertama, konsepnya kita memakai teori imperialisme, budaya atau cultural imperialism teori tadi. Variabel X-nya itu ada kemajuan teknologi komunikasi, dan variabel Y-nya itu ada perubahan sosial dan budaya terhadap mahasiswa ekonomi. Lalu dimensinya ada di variabel X, frekuensi, dan di durasi. Frekuensi itu seberapa sering menggunakan alat teknologi komunikasi, sedangkan durasi seberapa lama menggunakan alat komunikasi teknologi komunikasi. Lalu dengan cara skala Likert yang kami gunakan. Lalu yang untuk variabel Y-nya itu perubahan sosial dan budaya terhadap mahasiswa ekonomi. Dimensinya ada motif dan perasaan. Indikatornya itu ada alasan memakai alat teknologi komunikasi, dan untuk perasaan manfaat yang dirasakan, dan sama pengaruh terhadap kehidupan sosial. Skala yang kita gunakan juga skala Likert. Selanjutnya ada daftar pusaka. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian ini yang dengan berjudul perubahan sosial dan budaya akibat kemajuan teknologi komunikasi pada mahasiswa IKOM menjadi 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.